Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel RPM Jawa. Untuk video kali ini kita kedatangan Honda Beat karbu lagi ya. Tapi ini nggak bongkar mesin lagi ya. Capek bongkar mesin terus ya. Ini dengan permasalahan remnya nggak pakem. Remnya itu depan belakang blong ya, nggak pakem. Kemudian starternya juga mati. Nah, ini kebetulan sudah saya copot-copot ini untuk bagian-bagian yang mau dibenerin. Oke, langsung kita lihat aja ya. Untuk bagian rem belakang ini saya copot ya. Untuk bagian Untuk bagian rem belakang ini saya sudah copot, dan untuk kondisi kampasnya sebetulnya masih bagus ya. Ini juga original, sebetulnya juga masih belum terlalu habis ini. Oke, kita akan cek seperti ini. Nah, ini nih, ada hal-hal yang mencurigakan ini. Ini di bagian tuasnya yang ini posisinya macet. Ini bukan macet sih, masih bisa gerak, cuma sedikit. Nah, ini keras banget ya. Seharusnya jika per kita pasang seperti ini dia ditekan seperti ini, maka akan balik sendiri ya. Oke, kita akan benerin. Nah, caranya kita akan lepas dulu untuk bagian baut tuasnya ini. Baut paha remnya ini akan kita lepas, lalu asnya ini akan kita keluarin di sana. Nah, ini saya coba ya. Nah, seperti ini. Nah, benar saja ya. Ini asnya ini karatan ya. Asnya ini kotor, karatan. Kemudian di bagian lubangnya juga terlihat bagus. Nah, ini karatan ya. Ini warnanya kuning-kuning. Oke, nanti ini akan kita bersihin. Kemudian di sini juga kita akan bersihin. Lalu kita kasih pelumas atau stand pad ya. Oke, ini udah kita bersihkan ya. Selanjutnya kita tinggal kasih ini, kita kasih pelumas saja sini ya. Sedikit aja ya sini. Langsung saja kita pasang ya. Kemudian kita putar-putar sebentar terlebih dahulu, lalu kita pasang tuasnya kembali. Untuk pemasangan tuasnya seperti ini. Nah, ini sudah terpasang ya. Nah, dan setelah kita kasih pelumas, maka akan sangat lancar sekali nih. Tadi buat gerak aja susah, sekarang itu udah lancar banget. Dan ini sangat mempengaruhi untuk kepakeman remnya itu sendiri ya. Dan setelah itu kita akan tinggal untuk pasang kampas, lalu kita pasang velgnya. Ini kampasnya sepertinya masih bisa dipakai ya, nggak usah diganti. Benerin motor itu nggak harus ganti-ganti mulu ya. Kalau memang masih bisa dipakai itu ya dipakai aja. Jangan kita cuma mementingkan kepentingan bengkel, kepentingan kita sendiri, mesake, kasihan orang konsumen kita ya. Kalau barang masih bisa dipakai, belum waktunya ganti, kita paksa buat ini ganti, itu kasihan. Oke lur,
Untuk rem belakang sepertinya seperti ini udah jelas ya. Ini kita tinggal pemasangan aja. Kita akan beralih untuk permasalahan berikutnya. Untuk bagian rem depan ini ya kemarin keras banget ya. Untuk tuasnya ini, untuk tuasnya itu keras, gergel gitu. Ini tadi sudah saya lepas ya. Nah, untuk pemasangan rem depan ini nggak pakem, itu ada banyak sekali permasalahan ya, dan itu saling berkaitan soalnya. Nah, untuk kasus kali ini kenapa remnya itu nggak pakem atau kurang pakem ya. Ini pertama di bagian tuasnya ini. Nah, di bagian tuasnya ini kotor, ini banyak lumpurnya. Kemudian yang kedua, untuk di bagian masternya ini, master remnya ini sepertinya terjadi kebocoran ya, karena ini itu olinya rebes keluar dari masternya. Ini nanti kita akan ganti ya. Nah itu kan karatan seperti itu. Nah, ini nanti akan saya ganti ya. Kemudian di bagian isiannya ini loh, kotor banget ya. Ini minyak remnya seperti lumpur. Ini tentu saja akan menghambat dorongan di selang ini, selang apa ya, selang remnya ini. Lalu yang ketiga apa keempat ya tadi, untuk pakai selanjutnya ya. Untuk selanjutnya kita akan cek bagian ini, kalipernya. Untuk di kalipernya ini pistonnya seret. Nah, itu juga menyebabkan remnya kurang pakem. Dan piston ini kenapa bisa seret ini ya udah jelas ya, karena ini posisinya di bawah, sering kena lumpur, kena air, dan bisa juga karena oli remnya yang di dalam, yang di dalam sini itu kotor, banyak lumpur. Itu juga bisa menyebabkan pistonnya ini macet atau seret ya. Oke, langsung saja kita akan bongkar untuk bagian kalipernya. Nah, ini kita lihat olinya kotor sekali ya, kotor kayak bercampur lumpur gitu. Nah, ini nanti kita akan ganti minyak rem yang baru ya. Biasanya banyak lumpur nih di dalam. Nah, bener kan, ini di dalam tuh. Nah, ini terus, nah, banyak lumpur ya. Oke, untuk remnya itu nanti akan saya bersihin semuanya, akan saya cuci. Untuk rem ini, kalau ngebersihin rem seperti ini, usahakan cuci pakai air ya, jangan pakai bensin, karena kalau pakai bensin itu nanti sil-silnya akan rusak. Cukup pakai air dengan sabun colek, itu nanti hasilnya akan lebih jos lagi. Kemudian untuk masalah selanjutnya, ini starternya mati. Lampu kontrol nyala semua, tapi untuk starter, bagian starternya mati. Nah, ini kontrol nyala ya. Tuh, lalu kita starter itu nggak mau tuh. Udah saya rem, tetap nggak mau. Rem belakang juga nggak mau ini. Nah, masih di sini ya, udah ngerem dan sini tetap nggak mau. Nah, untuk permasalahan starter
mati ini. Kalau seperti ini kan kontrolnya mau sudah nyala, sudah jelas. Untuk akinya pasti masih normal ya. Nah, untuk jalur starternya itu sendiri, nah untuk mengetahui kerusakannya itu, kita pastikan arusnya terlebih dahulu ya. Arusnya yang menuju ke dinamo itu ada apa enggak. Nah, untuk arusnya sendiri yang menuju dinamo kan ini dari bendik. Karena tadi pas saya coba ini bendiknya atau relay starternya itu enggak bunyi, maka bisa dipastikan ini arus yang kesini, yang dua, yang kabel ini merah sama kuning leres ini gak nyampe di sini ya arusnya, karena ini fungsinya dari buat apa, saklar ya, buat tombolnya. Dari tombolnya ini bisa dipastikan tidak ada, karena ini nggak bunyi cetik-cetik. Nah, untuk mengecek kenapa arusnya nggak nyampe ke belakang, ini kan arusnya, ini kan arusnya dari sini ya, dari tombolnya ini ya. Nah, untuk kabel leres kabel hijau leres putih ini disuplai dari switch rem. Sebentar, saya lepas dulu. Nah, dari sini. Nah, ini hijau leres putih sama kuning ini. Udah nggak terlalu jelas. Nah, kita urutkan dari awal ya. Arus positif itu dari aki ke kontak, terus kemudian output kontaknya ini hitam ini. Ntar fokus dulu. Nah, yang hitam ini dari kontak ya, hitam ini dari kontak, lalu ke switch rem, dan dari switch rem keluar warna hijau leres putih ya. Kemudian kabel hijau leres putih ini masuk ke tombol sini, lalu dari tombol, output dari tombol akan masuk lagi ke CDI, dan nanti untuk kuning leres hijaunya ini ya, ini akan masuk ke CDI yang sini yang sini. Nah, ini ya, kuning leres hijau. Kemudian dari sini baru keluar kabel ini kuning leres hijau ya. Ini kemudian masuk ke relay starter, dan untuk kabel yang ini kabel plus ya, plus aki, cuma dari sini, dari CDI. Dari sini. Nah, ini karena ini untuk relay starternya, untuk beat karbu ini tidak berdiri sendiri ya, masih melewati relay otomatis yang dari dalam CDI sini. Nah, kemudian kenapa arus ini nggak nyampe ke sini? Besar kemungkinan itu kalau nggak kabelnya yang rusak atau relay di dalam CD nya yang rusak, itu biasanya dari switch remnya ini. Kita cek satu-satu dari switch remnya ya. Nah, ini switch remnya juga
ngelupas seperti ini ya. Ini sebetulnya bekas gigitan tikus ini. Nah, ini dari sini strumnya ada apa enggak. Nah, cara mengecek hal tersebut kita akan jumper terlebih dahulu. Kalau kita jumper untuk kalau kita jumper lampu remnya belakang nyala, berarti pasti dipastikan switchnya rusak ya. Kalau switch remnya itu mati, maka starternya juga akan ikut mati, karena suplai yang ke tombol starternya ini itu dipasok dari switch remnya. Oke, kita akan jumper dulu ya. Nah, ini sudah kita jumper ya. Kalau di jumper seperti ini, seharusnya lampu rem belakangnya nyala. Nah, benar ya, nyala ya. Nah, ini berarti untuk switch rem depannya ini rusak. Kemudian kita akan jumper lagi untuk bagian yang belakang. Nah, seperti ini ya, sudah kita jumper untuk kabel switchnya. Kemudian kita nyalakan. Nah, ini nyala ya. Nah, ini berarti untuk permasalahan switchnya udah beres ya, bisa dipastikan untuk switchnya rusak. Nah, lalu kita akan coba ganti aja ya untuk switch remnya ini. Depan belakang kita nanti akan ganti semua. Nah, ini saya sudah siapkan switchnya. Ini untuk switch yang belakang, dan ini untuk bagian switch yang depan ya. Dan untuk bagian switch rem ini ya, saya sarankan untuk menggunakan produk yang original ya lur, karena untuk bahan-bahan produk-produk imitasi itu nggak akan bertahan lama, karena ini juga sepertinya pernah diganti kali, tapi imitasi ya. Ini memang harganya agak lumayan mahal, tapi ini akan sangat berguna sekali untuk pemakaian jangka panjang ya. Karena komponen ini akan sangat penting untuk fungsinya, itu sangat penting untuk di sepeda motor matic ini. Karena kalau switchnya ini rusak atau mati, maka starternya akan ikut mati. Nah, ini kenapa saya memakai merek Suzuki, karena harganya lebih murah ya. Untuk merek Honda yang HM seperti ini, untuk bagian switch rem depannya itu mahal sekali, maka kita akan gunakan merek Suzuki ya. Nggak masalah ini, karena barangnya ini juga sama, dan yang penting itu original, entah itu original Suzuki atau Honda, nggak masalah. Oke, kita akan coba tempelkan dulu ya. Nah, ini sudah saya tempelkan ya. Untuk mengecek atau ngetes switch rem ini cukup kita tempelkan seperti ini ya. Kabelnya kita pasang aja, nggak usah dipasang ke bagian handle nya dulu, nggak apa-apa, karena kalau ngetesnya tuh kalau ditempelkan seperti ini, maka lampu remnya itu harus sudah menyala ya. Kita hidupkan kunci kontaknya, maka lampu remnya akan otomatis nyala ya. Nah, ini untuk bagian switch remnya sudah normal ya. Kita coba lagi. Nah, itu udah nyala ya untuk starternya.
Mohon maaf, itu karena knalpotnya belum tak pasang, jadi suaranya agak berisik seperti itu ya. Yang penting untuk masalah di bagian starternya udah beres ya. Ini karena masalahnya cuma switch remnya rusak. Oke, selanjutnya kita akan bersihkan dulu untuk bagian rem-remnya ini. Kita akan cuci-cuci, nanti bersihkan semuanya, lalu kita akan pasang-pasang lagi ya. Oke, simak terus videonya, nanti akan saya lanjut setelah semuanya dibersihin lalu kemudian dipasang. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya ya. Oke lur, lanjut lagi. Ini kita sudah bersihkan semuanya untuk bagian kalipernya, sudah saya cuci, ini bersih. Dan untuk masternya juga sudah saya lepas ya, ini karatan ini. Nanti kita akan ganti yang baru. Jadi masternya itu posisi di sini ya lur. Sejak kita masukkan seperti ini, lalu kita dorong, lalu dikunci dengan ini klip ini, snap ringnya ini. Nah seperti ini ya kira-kira ya. Pastikan itu buat penguncinya itu terpasang dengan baik ya. Lalu kita masukkan saja penutupnya. Nah kira-kira seperti ini jadinya. Kemudian kita langsung pasang aja untuk ini handle remnya. Oke, kita langsung pasang saja. Lalu kemudian kita pasang untuk bagian kalipernya ini ya. Oke, untuk jilnya ini sudah saya pasang ya. Kemudian kita akan pasang pistonnya ini. Tapi nanti untuk mempermudah proses pemompaannya anginnya itu, kita di bagian sininya kita akan kasih oli dulu ya, seperti ini. Jadi kita isi oli sampai penuh, kemudian kita baru pasang untuk pistonnya ini. Nah dengan cara seperti ini, lalu kita tekan saja pistonnya ke dalam. Dengan cara pengisian oli seperti ini, maka otomatis oli akan langsung terdorong ke atas ya, ke bagian masternya itu. Jadi nanti kita nggak usah nunggu olinya dari atas turun ke bawah, tapi kita dorong dari bawah ke atas ya. Itu nanti akan lebih cepat untuk proses pemompaannya, pemompaan olinya itu. Nah sekitarnya seperti itu ya. Ini sebuah trik ya, agar cepat untuk nanti proses pemompaannya itu. Dan ini kita pasang ini pengganjal untuk kampasnya. Sini. Seperti ini. Oke, kemudian kita akan pasang kampasnya. Oke, kita langsung saja pasang kampasnya ya.
Untuk pemasangan kampas ini sangat mudah ya, dan teman-teman bisa pasang sendiri di rumah. Nah, tinggal seperti ini, lalu kita masukkan bautnya. Kemudian kita pasang aja. Selanjutnya kita akan pompa untuk di bagian masternya. Ini kita pompa aja terus sampai tuasnya ini keras ya, sampai nanti yuk kan keluar gelembung-gelembung ini. Nah, kita pompa sampai gelembung-gelembungnya itu habis ya. Itu karena di dalam selangnya itu masih ada anginnya kalau masih keluar gelembungnya itu. Nah, ini udah habis ya, untuk gelembungnya udah habis. Nah, sininya akan keras. Jika masih kita pompa dan udah nggak keluar gelembung, kemudian ininya tuasnya nggak mau keras, kita akan buka untuk di bagian sininya ya. Buka saja untuk bagian nepelnya ini, untuk pembuangannya ini kita kendorin, lalu setelah olinya itu minyak remnya keluar sedikit, lalu kita akan tutup lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya lur untuk pemasangan rem depannya. Ini yang belakang juga sudah saya pasangi tadi, ini tinggal kita coba untuk jalan. Oke, simak terus videonya. Saya akan pasang ini cover bodinya dulu. Oke lur, ini sudah terpasang semua ya. Ini juga udah, untuk starternya juga udah sip. Oke, kita selanjutnya akan coba untuk jalan ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk video kali ini. Untuk permasalahan beat di rem nggak pakem dan starternya mati udah beres ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel ini, kemudian like, share, dan jika ada hal yang perlu kalian tanyakan bisa tulis